secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A4. Di sini kami akan mempresentasikan analisis respons spektrum. Kami terdiri dari 3 orang anggota, yaitu 1. Dinda Septiani, 2. Dinda Ayu Lestari, dan dengan saya sendiri, Vina Afrilia Cahyani. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi dan menghasilkan gelombang seismik. Di Indonesia sendiri seringkali terjadinya bencana gempa bumi dan disarankan untuk membangun konstruksi bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang dirancang khusus dan diperhitungkan secara analisis yang bisa merespon reaksi gempa pada saat terjadinya. Ini kami akan membahas salah satu analisis yang bisa digunakan sebelum membangun bangunan tahan gempa, yaitu analisis respons spektrum yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas salah satu analisis yang digunakan sebelum membangun bangunan tahan gempa, yaitu analisis respons spektrum. Sebelum saya membahas lebih lanjut, teman-teman perlu mengetahui apa sih analisis respons spektrum itu? Analisis respons spektrum adalah salah satu tahap penting dalam mendesain suatu bangunan yang bertingkat, yang dimana untuk mengetahui apakah bangunan tersebut kokoh, kuat, dan dapat bekerja dengan baik serta dapat menahan semua beban-beban lateral lainnya. Dalam menganalisis respons spektrum untuk struktural bangunan tanah gempa yang melibatkan beberapa langkah sistematis yang biasanya dilakukan oleh para insinyur struktural dalam bantuan perangkat lunak. Yang pertama, penentuan parameter struktur. Yang kedua, menentukan spektrum respon. Yang ketiga, pembagian struktur ke dalam mode getaran. Yang keempat, menghitung respons struktur per mode. Yang kelima, mode kombinasi menggunakan SRSS ataupun CIC. Yang keenam, analisis gaya dalam elemen struktur. Dan yang ketujuh, evaluasi dalam mendesain ulang jika diperlukan. Nah, hasil akhir dari analisis respons spektrum adalah penentuan respon maksimal struktur terhadap gempa, yang dimana hasilnya membuat dan membantu para insinyur untuk merancang struktural yang aman, efisien, dan sesuai standar ketahanan gempa. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang keempat respons spektrum. Yang pertama itu ada memastikan keamanan gedung bertingkat saat gempa bumi atau beban lateral lainnya itu terjadi. Dan yang kedua adalah membantu insinyur struktural mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga ada mengevaluasi efek dinamis dari gerakan tanah. Yang keempat itu ada menghitung geser dasar berdasarkan periode waktu dan partisipasi massa struktur. Yang kelima ada memberikan pembagian gaya geser tingkat yang lebih teliti di sepanjang tinggi gedung. Dan yang terakhir ada menentukan perpindahan tekanan atau gaya maksimum. Nah, di respons spektrum ini ada perhitungan yang digunakan untuk menganalisisnya, yaitu yang dinamakan perhitungan RAS. Apa sih RAS itu? Nah, RAS itu adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan respon maksimum suatu struktur terhadap suatu kejadian transien. Nah, perhitungan RAS ini menggunakan nilai percepatan tanah maksimum yang mungkin terjadi akibat gempa. Di Nusa Tenggara Barat sendiri, yang merupakan wilayah dengan resiko gempa yang cukup tinggi, sudah mulai terdapat beberapa gedung yang dianalisis menggunakan respons spektrum. Contohnya itu ada gedung kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, terus rumah sakit umum daerah provinsi, ada bandara dan hotel-hotel lainnya.
Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepupu.